Pengkhianatan di malam pertama. Bab 2. Kamu apa-apaan sih, Abi? Tanya Fania kesal sebab Abi tiba-tiba melepas genggamannya. Fad, Abi memperingatkan, karena di antara mereka ada dewa yang sedang melakukan curiga. Abi tidak ingin orang lain mengetahui permasalahan mereka, terutama karena dewa merupakan rekan sekaligus saingannya di kantor. Ia mendekati Embun yang masih duduk, lalu melayangkan tatapan tak suka karena dewa. Tangannya terulur meraih pergelangan tangan sang istri dan meleknya berdiri. Kamu ngapain di sini? Kan aku bilang, tunggu jawab. Untuk apa? Balas Embun. Untuk mendengar kau bilang ke pacar kamu bahwa kamu akan menceraikan aku setelah 6 bulan. Bukan hanya Abi yang terkejut mendengar sindiran Embun, dewa pun sama terkejutnya. Embun yang semula menyembunyikan masalah rumah tangganya kehilangan kendali melihat betapa mesranya Fania merangkul mesra suaminya. Lebih baik kita pulang sekarang. Tanpa mempedulikan tatapan dewa, Abi menarik Embun meninggalkan tanaman, membuat Fania merasa kesal dan cemburu karena merasa Abi mengabaikan dirinya. Wanita itu berjalan di belakang mobil bermengerucut. Tak tahan dengan sikap Abi, Fania mempercepat langkahnya dan menghempas tangan Abi hingga genggamannya terlepas dari Embun. Kamu apa-apaan sih? Abi melirik Fania. Fan, kamu gak lihat tadi dewa di sana? Seharusnya kau bisa sendiri. Aku gak perlu sama dia, pakai Fania dengan kemarahan berapi-api. Melihat pertengkaran pasangan kasih itu, Embun mulai sedikit menjauh dan menunggu di dekat mobil. Abi sedang berusaha membujuk Fania yang merajuk. Jangan seperti anak kecil, Fan. Kamu sudah dewasa, ujar Abi yang tampak lelah. Bagaimana aku gak kesal kalau kamu cuekin aku dan malah menggaring Embun? Aku merasa kamu gak bahagia aku. Abi mengembuskan napas panjang, mulai terlihat kehilangan kesabaran. Fania, please. Ini sudah malam. Aku terkam pulang dulu. Kita bisa bicara besok lagi. Aku capek hari ini. Fania mendengus kesal, namun tak menuruti ucapan Abi. Ia masih memiliki rasa takut jika saja Abi marah terhadapnya. Setiba di mobil, Abi buka pintu mobil bagian depan untuk Embun. Namun dengan cepat Fania mulai protes. Aku mau di depan, ujarnya cepat. Sekilas Abi melirik Embun, namun istrinya itu diam tanpa ekspresi. Embun, kamu di depan, pinta Abi. Fania tak terima mendorong dada Abi dengan kasar. Kamu apa-apaan sih? Kalau dia duduk di depan, lebih baik aku pulang naik taksi. Terserah kamu, Fad, jawab Abi. Tak tahan dengan pertengkaran pasangan kasih itu, Embun milih mengalah. Abi pun persilakan Fania untuk duduk di depan, membuat wanita itu menarik senyum penuh kemenangan. Mobil perlahan melaju menerobos padatnya jalan malam itu. Sepanjang jalan menuju pulang, Embun diam seribu bahasa. Ia menjadi saksi bisu kemesraan suaminya dengan wanita lain. Fania tak henti-hentinya bergelut manja di lengan Abi, merayu dengan manja seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya lah yang berkuasa atas laki-laki itu. Sementara Abi terus menghindar, namun Fania terus agresif membuat tidak berkutik. Sayang, besok pagi kamu jemput aku ya, pintanya bersandar di lengan Abi. Makasih Abi. Fania hendak mendamkan bibirnya, dipikiri Abi namun laki-laki itu dengan cepat menghindar, lalu melirik ke belakang melalui spion. Embun tampak membuang pandangan ke sisi kanan jalan. Fan, jangan begitu, ucap Abi seraya mendorong Fania agar menjauh. Iya, Fania menolehkan kepala ke belakang dengan memamerkan senyum. Kamu jangan kaget ya, Embun. Aku yang biasa manja seperti ini kalau sama Abi. Embun yang enggan menatap wanita itu hanya menghela napas panjang dengan pandangan masih mengarah ke sisi jalan. Enggak kok, aku lebih kaget dengan kejutan manis dari suami aku tadi di restoran. Ucapan santai dan muatan sindiran itu membuat Abi tersentil. Ia kembali melihat spion. Dinginnya sikap Embun membuatnya merinding. Namun Fania seolah ingin kalah dari Embun. Aku juga harus minta maaf,
karena Abi mau menceraikan kamu demi aku. Kenapa harus minta maaf? Apa kau merasa berdosa karena sudah membuat seorang suami berjanji untuk menceraikan istrinya? Fania mulai gusar. Ia melirik Abi seolah minta bantuan, namun Abi mulai diam. Ucapan embun barusan berhasil membungkamnya. Bukan begitu, jawabannya cepat. Aku cuma gak ada sama kamu. Aku juga masih punya harga diri. Tapi kesannya aku jadi orang ketiga antara kalian. Padahal kan kamu yang orang ketiga di antara kami. Sudut bibir embun terangkat tipis. Jadi menurut kamu, wanita yang menjadi orang ketiga di antara pasangan suami istri itu masih punya harga diri? Napas Fania menjadi lebih cepat. Ia bersandar dengan raut muka kesal setelah mendengar kalimat sindiran embun yang bungkamnya dengan telak. Lebih kesal lagi karena laki-laki di sebelahnya diam saja dan sama sekali tidak membela. Membuat Fania semakin kehilangan harga diri di depan embun. Awas saja kamu, aku benar-benar akan buat Abi menjaga kamu sebelum 6 bulan. Kurang dari 30 menit, mereka telah tiba di depan rumah Fania. Rumah yang dari depan tampak mewah itu terlihat sangat sunyi. Hanya beberapa lampu yang menyala. Selama ini, Fania hanya tinggal dengan 2 asisten rumah tangganya. Kedua orang tuanya menetap di luar kota karena urusan bisnis. Makasih sayang, gerakan Fania yang super cepat dan tak terduga membuat Abi tak sempat menghindar, sehingga ciuman mendarat pipinya. Apaan sih kamu, Van? Pria itu hanya dapat mengusap pipi, melirik ke belakang melalui spion. Embun masih duduk dengan santai memainkan ponselnya. Sama sekali tidak pengaruh dengan tontonan di hadapannya. Kamu yang apaan? Aku kan udah biasa kayak gini. Oh iya, nanti kalau kamu sampai rumah, telepon aku. Pintanya manja. Abi hanya menjawab dengan daman. Apa yang dilakukan Fania barusan membuat tidak enak dengan embun. Menegur Fania pun rasanya percuma, karena wanita pasti akan semakin menjadi-jadi. Aku masuk ya, kamu hati-hati di jalan, ucapnya kepada Abi, lalu melirik embun. Sampai jumpa embun, makasih ya atas pengertian kamu. Embun tak menjawab, sehingga Fania segera turun dari mobil. Setelah memastikan Fania telah masuk rumah, Abi melirik istrinya. Embun, pilih ke depan ya, pintanya. Sejenak embun melirik Abi sebelum akhirnya kembali terfokus pada ponselnya dengan sikap acuh tak acuh. Kenapa harus balik ke depan? Aku sudah nyaman, duduk hanya udah liatin punggung kamu seperti di tadi. Sindiran halus dan menusuk dari embun membuat Abi mengelus dada. Galak amat nih cewek. Ya udah, gak apa-apa kalau nggak mau di depan. Tapi aku minta tolong hal ini jangan sampai diketahui ayah dan bunda. Kau pikir aku tukang ngadu? Sindir embun lagi. Abi benar-benar kehilangan kata-kata menghadapi sikap embun yang galak. Pada sepanjang resepsi sampai masuk kamar tadi, ia menilai bahwa embun adalah sosok gadis yang malu dan lembut. Maafkan aku embun, maksud aku bukan begitu. Hanya saja kamu tahu kan, karena sekarang embun tak lagi menyaut. Baginya lebih baik diam daripada harus banyak berdebat dengan Abi. Akhirnya mobil pun melaju meninggalkan rumah Fania. Sepanjang perjalanan tak ada pembicaraan antara mereka. Keduanya tenggelam dengan pikir masing-masing. Hingga mobil memasuki halaman rumah setelah penjaga di pos membuka gerbang. Sebelum turun, Abi mulai ke belakang. Embun, aku minta maaf. Aku juga gak mau seperti ini, ucap Abi dengan raut wajah penuh sesal. Embun masih tampak acuh tak acuh. Ia bahkan tampak malas untuk sekedar menatap suaminya. Kamu sama pacar kamu itu sama, Mas? Maksudnya? Tanya Abi dengan kerutan tipis di dahi. Kalian sama-sama sedang minta maaf. Apa kalian sama merasa bersalah itu sama aku? Seketika Abi bungkam. Untuk kesekian kali ia harus merasakan semburan halus dari istrinya itu. Embun sudah turun dari mobil setelah berhasil membangunkan suaminya. Begitu masuk ke rumah, ayah dan bunda terlihat masih duduk di ruang televisi. Bunda sedang menikmati tayangan sinetron kesukaannya, sementara ayah dengan majalah bisnis.
Assalamualaikum ayah, bunda, sapa Embun sopan. Waalaikumsalam nak, kalian sudah pulang? Tanya bunda ketika Embun mencium tangannya. Iya bunda. Terlihat kerutan dahi wanita parubaya itu kala mendapati suram di wajah menantunya. Padahal sebelum pergi, Embun tampak ceria, namun yang sekarang sangat jauh berbeda. Kamu kenapa? Mukanya langsung begitu? Embun mulai senyum tipis. Teringat pesan Abi tadi minta agar semua dirahasiakan dari orang tuanya. Gak apa-apa bunda, lagi capek aja hari ini. Namun jawaban Embun tak serta-merta memuaskan sang mertua. Apalagi melihat Abi yang masuk ke rumah begitu saja tanpa menyapa kedua orang tuanya terlebih dahulu. Kalian gak ada lagi masalah kan? Bunda menatap Embun dan Abi bergantian. Enggak kok bunda, Mas Abi mungkin capek. Meskipun merasakan sakit dengan pengkhianatan suaminya, namun Embun tak langsung bongkar di hadapan sang mertua. Ya sudah, kamu istirahat, ujar bunda kemudian. Iya bunda, aku duluan. Iya sayang. Keduanya lantas beranjak menuju kamar tanpa saling tegur. Tak pas seperti saat pamitan tadi untuk makan malam berdua, di mana Abi merangkul istrinya dengan mesra. Hal ini pun membuat bunda semakin curiga. Mereka kenapa ya? Apa bisa bertengkar? Tanya bunda mulai kepo dengan urusan rumah tangga putranya. Itu urusan mereka bun, biarkan mereka selesaikan sendiri. Jawab ayah Mili, tidak ikut campur dengan masalah anak-anaknya. Bukan ikut campur, mereka itu menikah mendadak. Takutnya Embun sakit sama Abi. Pria parubaya itu tampak fokus dengan bacaannya. Abi bukan orang seperti itu bunda. Dia pasti melakukan Embun selayaknya istri. Semoga aja begitu. Aku tidak enak sama Embun. Dia kehilangan ayahnya karena kesalahan Galang. Sekarang Galang hilang dan dia harus menikah dengan Abi. Ayah melipat koran tangan dan meletakkan di bawah meja kaca. Ia pun merasakan hal yang sama dengan bunda. Keadaan membuat segalanya berdalam posisi sulit. Galang belum berkabar bun? Tanyanya. Bau bunda terangkat sebagai jawaban. Sudah 3 hari putra sulungnya menghilang tanpa kabar. Belum ada ya. Semoga Galang gak kenapa-napa. Sementara itu di kamar, Embun duduk di sofa setelah mengganti pakaiannya dengan piyama. Sementara Abi tak terlihat di kamar. Pria itu sedang berada di balkon kamar. Sesaat setelah masuk kamar, ponsel miliknya berdering. Embun yakin suaminya itu sedang menerima telepon dari kasihnya. Perlahan Embun mendekat ke arah pintu yang terbuka setengah. Dari sana, ia dapat mendengar suara sang suami. Iya Fad, aku janji gak akan nyentuh Embun. Aku duduk di sofa biar Embun di kasur. Entah sudah keberapa kali Abi mencoba meyakinkan Fania. Oke, aku percaya sama kamu, ujarnya. Aku cinta sama kamu, Abi. Aku juga, jawab Abi. Seperti disayat berarti tajam, begitulah perih yang dirasakan Embun sekarang. Ingin marah pun entah harus marah kepada siapa. Hidup seperti sedang permainkan dirinya. Rasa lelah mulai menjalar ke seluruh tubuh. Kejutan menyedihkan yang diberikan Abi di malam pertama mereka benar-benar menguak hatinya. Wanita itu melirik ke arah tempat tidur. Keraguan merasuk ke hati untuk membaringkan tubuhnya di sana. Apalagi setelah Abi sudah menolaknya secara terang-terangan. Aku capek hari ini, Fad. Boleh istirahat, ucap Abi berniat mengakhiri panggilan. Hampir setengah jam ia dan Fania bicara di telepon. Ya udah, kamu selesai saja. Panggilan pun terputus. Abi menghabiskan waktu berapa menit untuk merenung. Sebelum akhirnya kembali kamar dengan tubuh yang sangat lelah. Ia buka kemeja dan melemparkan ke keranjang pakaian kotor. Pandangannya lantas mengarah kepada Embun yang baring di sofa. Perlahan Abi mendekat dan berdiri tepat di samping sofa. Selama beberapa saat ia begitu terpaku memandangi wajah tidur Embun yang terlelap. Rasa bersalah merasuk ke jiwa kala mendapati cairan bening yang mengalir di ujung mata istrinya.
Maafin aku, Bun. Tanpa sadar jemarinya mengusap air mata. Tapi bayang-bayang Fania seketika terbesit dalam ingatan. Bun, Abi mencoba membangunkan istrinya dengan mengguncang baunya pelan. Namun Embun tak kunjung terbangun. Bahkan hingga berapa kali Abi mencoba. Tak tega melihat Embun tidur di sofa, Abi milih mengangkat tubuhnya pelan untuk memindahkan keranjang. Namun belum mendarat sempurna. Wanita sudah membuka mata merasakan tubuhnya mendapat guncangan. Embun menjerit, membuat Abi terlonjak. Ayah dan bunda yang berada di bawah lantai pun dibuat terkejut dengan jeritan tengah malam menantunya. Kenapa itu, Embun teriak? Tanyanya khawatir. Apa jangan-jangan bertelur Abi? Ia menatap suaminya juga tampak khawatir. Ayo kita lihat ya, jangan sampai Abi berbuat kasar sama orang. Iya, Bun. Spontan sepasang suami istri itu berlomba-lomba menuju lantai atas. Kebetulan pintu kamar Abi tak tutup rapat dan menyisakan sedikit celah yang buat keduanya yakin untuk mendorong pintu. Namun apa yang mereka temukan di dalam sana sungguh mengejutkan. Posisi Abi tepat di atas Embun. Oh, maaf, ujar sang bunda dengan senyuman malu-malu. Posisi keduanya yang terbilang intim sepertinya cukup untuk mematahkan kecurigaan ayah dan bunda. Apalagi Abi dalam keadaan bertelanjang dada. Abi yang syok dengan kedatangan kedua orang tuanya lantas bangkit, sementara ayah yang langsung keluar begitu saja. Hanya bunda yang masih terdiam di abang pintu. Pelan-pelan aja kamu, Bi. Kasih anak perawat, ucap bunda yang mengandung. Ledekan itu menciptakan semburat merah di wajah Embun dan Abi. Ya bunda, maaf, jawab Abi seraya menggaruk kepala. Bunda tersenyum, menatap keduanya. Ia dapat bernapas lega setelah merasa kecurigaannya tidak benar adanya. Satu lagi, jangan lupa dikunci pintunya. Takut ada nyelonong. Bersambung.